Tidak ada yang berani menghentikan Felix. Orang-orang di sekitar hanya bisa menonton sambil menahan ringisan dalam hati. Setiap kali ujung tongkat golf mengenai tubuh Dominic, pria itu tidak melawan atau menjerit sedikit pun. Walau kini dia sudah kacau, tubuhnya dipenuhi lebam dan darah, wajah tampannya juga. Meski sudah begitu, Felix tidak menghentikan perbuatannya. Ia merasa tidak puas jika Dominic tidak mengeluarkan suara dan memohon berhenti. Bajingan ini, berani sekali kau menutup mulutmu. Felix menghantam kepala Dominic, membuatnya terhuyung dan berlutut karena tidak bisa menahan keseimbangannya lagi. Ayah, suara Dominic sama sekali tidak bergetar. Kenapa ayah melakukan ini? Felix menggertakkan giginya. Wajah polos yang ditunjukkan Dominic hampir saja menggores hatinya untuk memberikannya sedikit kemurahan hati. Kau berpura-pura tidak tahu. Kau sendiri yang membawa Arios kemari dan mengatakan kalau dia adalah Aguero. Aku mempercayaimu dan memberikanmu hadiah. Tapi apa yang sudah terjadi? Semua yang kau lakukan adalah mempermalukanku. Nama Toretto kini tercoreng karena ulahmu. Dominic masih berwajah polos. Apa ayah tidak ingat? Semalam setelah Arios datang, aku menemui ayah dan mengatakan semua itu adalah kebohongan agar bisa memanfaatkan Arios dengan baik. Nino juga ada di sana malam itu. Tuan muda berkata jujur, Tuan, ujar Nino. Diam kau, aku yang membayarmu, bukan Dominic, balas Felix. Maafkan atas kelancangan saya, Tuan. Kenapa ribut sekali? Itu adalah Melva. Saat melihat kondisi Dominic, Melva langsung terkejut dan langsung mendekatinya. Dominic, kau kenapa? Melva memegangi pipi Dominic dengan kuat. Jika itu orang lain, dia pasti sudah meringis dan menepis Melva. Sayang, apa yang kau lakukan pada Dominic? Apa salahnya? Tanya Melva. Apa salahnya katamu? Bocah ini sudah membohongiku, balas Felix. Ayah, sudah kubilang kalau semuanya hanyalah palsu, balas Dominic. Lalu kenapa Aguero menemukan yang asli? Sebagai seorang bagian dari Toretto, kau sama sekali tidak berguna. Felix bersiap memukul Dominic sekali lagi. Tunggu sayang. Melva menghentikan Felix. Tolong jangan seperti ini. Aku tahu ini salah Dominic, tapi bukannya kau keterlaluan. Kenapa kau malah membelanya? Sayang, kumohon. Felix menghela nafas. Ia melempar tongkat golf ke lantai, lalu merangkul pinggang Melva. Kali ini aku cukup bermurah hati dengan tetap membiarkanmu hidup. Kau harus berterima kasih karena ibumu menyuruhku untuk mengampunimu, ujar Felix. Dominic menatap Melva yang tersenyum penuh kepuasan. Kurung bocah ini di kamarnya. Jangan melakukan apapun tanpa perintah dariku, termasuk memberinya makan. Felix membawa Melva pergi. Dominic menatap kepergian mereka dengan tatapan mata yang aneh. Matteo meregangkan tubuhnya. Setelah menyelesaikan beberapa dokumen yang baru tiba, Matteo cukup percaya diri untuk menyelesaikan semuanya kurang dari 1 jam, seperti yang dilakukan oleh Marcelo. Sayangnya, dokumen-dokumen ini tidak seperti bayangannya. Rasanya seperti kembali ke masa sekolah, mengerjakan PR matematika dari guru yang menyeramkan. Kau sudah menyelesaikannya? Matteo menatap Marcelo yang masuk ke dalam ruangan. Sudah, tapi tidak secepat kakak saat melakukannya. Tidak usah terburu-buru, yang penting kau pandai mengatur waktu antara kerja dan beristirahat. Seperti kakak? Marcelo mengalihkan pandangannya. Kau sungguh berpikir aku pandai mengatur waktu? Tuan Aguero. Marcelo melirik bodyguard barunya yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Ada kabar dari Toretto. Tuan Dominic kembali pagi ini. Lalu apa yang terjadi? Tanya Marcelo. Bodyguard sedikit ragu. Felix tidak bisa menahan emosinya dan memukuli Tuan Dominic dengan tongkat golf hingga babak belur. Sekarang Tuan Dominic sedang dikurung di kamarnya tanpa diberikan pengobatan. Marcelo dan Matteo tidak terkejut sama sekali. Mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Ada hal lain? Tanya Marcelo. Tuan Dominic tidak berteriak atau kesakitan saat dipukuli. Beliau terlihat aneh. Ini tidak aneh. Dominic memang seperti itu. Dia terbiasa dengan segala macam luka yang menyakitkan. Semakin sakit lukanya, semakin kuat dia menahan diri untuk mengeluh, ujar Marcelo. Memangnya Avandi Gauri belum datang? Tanya Matteo.
Saya dapat laporan, mobil Avandi baru berangkat 5 menit yang lalu. Ini adalah permintaan Dominic. Dia menyuruhku mengirim Avandi setelah Felix melampiaskan amarahnya, ujar Marcelo. Kali ini, Marcelo bisa sedikit menebak apa yang akan dilakukan oleh Dominic. Di mana Cecilia? Mana ku tahu? Dia menghilang. Gita menggedikkan bahunya. Violeta heran. Padahal dulu kau selalu dekat-dekat dengannya dan mengetahui segalanya. Sekarang kau sudah tidak tertarik lagi. Dia masih idolaku, tapi sekarang sudah biasa aja. Aduh. Gita meringis pelan saat jarum menusuk jarinya. Menyulam adalah pekerjaan yang menyusahkan. Gita melirik Violeta yang fokus mengerjakan sulamannya. Entah kenapa, tiba-tiba saja Violeta minta belajar menyulam dari Susan. Gita ikut melakukannya karena gabut. Dia tidak menyangka akan sesulit ini. Apa yang kau buat? Tanya Gita. Sebuah nama. Nama? Violeta mengangguk. Rumana Hysteria Aguero. Aku akan memberikan nama ini kepada anakku nanti. Seperti nama perempuan, memang. Gita terdiam sebentar. Apa Violeta tidak mengetahuinya? Kenapa? Tanya Violeta. Sepertinya akan sulit mendapatkan anak perempuan. Aku tahu, seluruh keturunan Aguero adalah laki-laki karena gen yang sangat kuat. Lalu kenapa kau malah menyiapkan anak perempuan? Ya, siapa tahu kan? Kau menyiapkan sesuatu yang sia-sia. Violeta mengedikkan bahunya. Ia tidak peduli. Violeta, apa kau tidak berpikir kalau Marcelo mandul? Violeta berhenti menggerakkan jarum. Apa? Kalian sering berhubungan. Kau juga subur dan hasil tesmu sangatlah baik. Lalu kenapa kau belum hamil juga? Bisa saja Marcelo masalahnya kan? Violeta tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan ekspresi aneh yang tidak dapat dikendalikannya. Gita langsung gelagapan. Aku hanya bercanda. Jangan dibawa serius. Aku yakin ini hanyalah keterlambatan biasa. Violeta tidak menjawab. Ia kembali melanjutkan kegiatan menyulamnya. Hal ini membuat Gita merasa bersalah. Aku mau makan kue. Iya. Violeta menatap Gita dengan tegas. Kue krim dengan isian selai stroberi dan potongan beri yang segar. Aku akan memberitahu pelayan. Gita keluar untuk memberitahu pelayan yang ada di depan. Dia merasa sangat bersalah karena tidak menyaring kata-katanya saat bicara dengan Violeta. Sementara Violeta, dia meletakkan peralatan menyulam di atas pangkuannya. Kepala didongakkan dengan kedua mata terpejam. Tangannya bergerak menyentuh perut yang keras. Dia benar-benar menipuku. Sayang, sudahlah. Tenangkan dirimu atau kau akan sakit. Melva yang sudah duduk di sebelah Felix terus berusaha untuk menenangkannya. Bajingan itu. Sejak dulu aku memang sudah mencurigainya. Tapi aku diam dan memberinya kesempatan untuk membuktikan keberadaannya. Seharusnya aku mencabik-cabiknya lebih awal dan menghabisinya. Sayang, bukankah itu terlalu baik untuknya? Apa? Dia telah melakukan hal besar yang mempermalukanmu. Kematian singkat tidak akan menyakitkan untuknya. Akan lebih baik kalau membuatnya tersiksa pelan-pelan, seperti membuat putra kita yang baru lahir menjadi penerus Toretto di depan matanya sendiri. Dia pasti akan tersiksa sejak hari itu. Kau benar. Aku harus menyiksanya. Tapi hal terakhir yang kau katakan terlalu beresiko. Bagaimana jika dia merasa kesal dan akhirnya melakukan sesuatu yang buruk kepada putra kita? Itu tidak akan terjadi, sayang. Kita bisa melumpuhkan satu persatu orang di dekatnya, sehingga dia merasa tidak berdaya. Kau selalu memiliki ide yang bagus. Felix mengecup punggung tangan Melva. Itu karena aku harus layak bersanding denganmu, seseorang yang akan menjadi pemimpin keluarga terbesar nantinya. Melva bersandar di dada Felix. Tentu saja, aku akan menjatuhkan Aguero nanti. Pintu diketuk. Setelah mendapatkan izin, Nino masuk ke dalam. Raut wajahnya terlihat gugup dan khawatir, membuat Felix heran. Ada apa? Tanya Felix. Avandi Gauri datang berkunjung. Apa? Tidak mungkin seseorang dalam dunia gelap tidak tahu nama itu. Dia adalah seorang pria yang berhasil membangunkan tahta
tanpa adanya latar belakang keluarga yang baik. Dia membangun Gauri dengan tangannya sendiri, memimpin kelompok mafia di Rusia dan membesarkannya dalam waktu yang singkat. Dia terkenal kejam dan juga pintar, sama seperti Marcelo. Yang paling mirip, dia dan Marcelo sama-sama ditipu oleh Veronica Williams karena terlalu mencintai wanita itu. Apa yang dilakukan seseorang seperti itu di kediaman Toretto? Beliau sudah menunggu di ruang tamu, ujar Nino. Aku akan ke sana sekarang. Felix berdiri. Sayang, tidak. Tetaplah di sini. Dia masuk dalam jajaran salah satu individu yang harus dihindari. Felix keluar dari kamarnya menuju ke ruang tamu. Benar saja, di sana Avandi sudah menunggunya. Pria itu melipat satu kaki dan menyeruput teh dengan tenang, seperti sedang di rumahnya sendiri. Oh, apa Anda Tuan Felix Toretto? Avandi tidak berdiri meskipun Felix sudah mendekatinya. Benar, itu aku. Dan kau, Avandi Gauri, benar? Avandi meletakkan cangkir teh di atas meja. Benar, aku Avandi Gauri. Boleh aku tahu kenapa seorang mafia hebat sepertimu menginjakkan kakinya di Toretto? Avandi tertawa kecil. Jangan merendah, Tuan Toretto. Aku sudah mendengar kehebatanmu di negaraku. Kau adalah satu-satunya keluarga setelah Williams yang hampir menyamai Aguero. Felix hampir terpancing. Sama seperti rumornya, dia selalu memancing orang-orang di sekitarnya untuk marah, kemudian menertawakan mereka. Kedatanganku kemari adalah untuk menemui putramu, Dominic Toretto. Felix terkejut. Apakah anak itu membuat masalah dengan Gauri? Tuan Gauri, putraku memang anak yang sangat nakal. Aku tidak bisa mendidiknya dengan baik karena suatu keadaan. Itulah sebabnya kenapa dia selalu berulah. Kau tenang aja, aku sendiri yang akan menghukumnya nanti. Tuan Toretto, kau salah paham. Sebaliknya, Dominic telah banyak membantuku. Felix lebih terkejut. Apa? Apa kau tahu? Kalau putramu adalah orang yang membantuku menangkap Veronica Williams. Benarkah? Selain itu, dia juga membantuku mencari tempat yang bagus untuk menginap dan jalan-jalan di New York tanpa diketahui orang lain. Oh ya, seluruh tempat direkomendasinya sangat menyenangkan. Aku benar-benar menikmati hari-hariku bersantai di New York berkat dirinya. Felix tidak bisa berpikir jernih karena cerita dari Avandi. Bisakah dia mempercayai Avandi? Atau itu hanya bualan semata? Tapi seseorang seperti Avandi tidak mungkin mengatakan omong kosong seperti itu. Dominic memiliki satu permintaan. Dia ingin aku bekerja sama dengan Toretto, ujar Avandi. Felix tersentak. Bekerja sama dengan Toretto? Aku sangat menyukai anak itu. Dia sangat unik. Dari matanya aku bisa melihat semangat yang tinggi. Dia bilang dia sudah sering mengecewakan ayahnya. Makanya dia ingin membantu ayahnya untuk membesarkan dan memperluas kekuasaan Toretto. Felix tidak tahu harus memberi balasan apa. Aku sangat iri padamu, Tuan Toretto. Kau memiliki seorang putra yang baik. Jadi, apa kau akan bekerja sama dengan Toretto? Avandi tersenyum. Itulah alasan kenapa aku datang kemari. Felix langsung tersenyum. Kalau begitu, kita bisa membicarakannya. Tapi di mana Dominic? Aku sangat ingin bertemu dengannya dan bicara sebentar. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Dominic sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa menemui siapapun sekarang karena dokternya menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Avandi sedikit kecewa. Sayang sekali ya, padahal aku sengaja kemari untuk menemuinya. Kalau begitu, bisakah kau titipkan salamku kepadanya? Katakan kalau aku ingin bermain kartu dengannya lagi. Tentu saja. Avandi berdiri. Aku harus pergi sekarang. Kita bisa bicara lain kali, kan, Tuan Toretto? Tentu saja, Tuan Gauri. Kau bisa menghubungiku kapan saja. Aku suka sikapmu. Felix mengantar Avandi sampai mobil. Saat mobil Avandi sudah meninggalkan Toretto, dia buru-buru memasuki bangunan mansion. Ini tidak pernah diduga oleh Felix. Banyak orang yang mencoba bekerja sama dengan Gauri. Sayangnya, banyak yang gagal. Bahkan orang-orang
dari keluarga besar juga ikut ditolak tanpa alasan yang jelas. Bekerja sama dengan mereka akan sangat menguntungkan bagi Toretto. Panggil Dominic. Dominic duduk dengan santai di sofa sambil membaca buku. Ia tidak peduli betapa parah luka yang ia peroleh atau darah yang terus berembes keluar. Dominic hanya tinggal menunggu waktu sampai ayahnya datang dan memohon maaf kepadanya. Sampai kapan akan membandangiku seperti itu? Keluarlah, tidak apa-apa. Setelah perkataannya itu, seorang gadis kecil keluar dari tempat persembunyiannya di balik vas besar. Dominic menatapnya. Dia adalah Putri Melva. Anak itu membawa sebuah boneka kelinci yang bagian lengannya hampir putus. Kemari, ujar Dominic. Bella ragu, tapi dia tetap mendekat. Dia tidak duduk, hanya menatap Dominic dengan wajah penasaran. Apa kau baik-baik saja? Tanya Bella. Ya, tentu saja. Tapi itu terlihat sakit. Enggak kok, ini biasa aja. Aku ini kan kuat. Bella menatap Dominic dengan wajah polosnya. Setelah beberapa saat, dia duduk di sebelah Dominic dan mengayunkan kedua kakinya. Apa kau tidak takut padaku? Tanya Dominic. Tidak. Kenapa? Karena kau cantik. Dominic mengerutkan dahinya. Aku nih laki-laki. Tahu kok. Lalu kenapa memanggilku cantik? Senyumanmu cantik, aku menyukainya. Senyumanku? Dominic sontak tersenyum. Ya, seperti itu. Dominic tidak melunturkan senyumannya. Kau adalah orang kedua yang mengatakan ini. Siapa orang pertamanya? Ibuku. Wajahku mirip dengan ibu, dan ibuku memiliki senyuman yang cantik, sama sepertiku. Lalu, di mana ibumu? Dia ada di surga. Oh, maksudmu tempatnya para malaikat ya? Apa ibumu adalah malaikat? Benar, ibuku adalah malaikat yang cantik dan baik hati. Ngomong-ngomong, bukannya kita belum berkenalan. Siapa namamu? Bella. Bella, aku Dominic. Halo Dominic, apakah kau anak nakal? Tidak kok, ibuku bilang kalau anak nakal akan dipukuli. Jadi Dominic adalah anak nakal. Bukannya kau sendiri yang bilang aku bukan penjahat karena senyumanku cantik. Penjahat dan nakal memiliki arti yang berbeda. Dominic tertawa kecil. Jadi, apakah kau anak nakal? Iya. Dominic menepuk kepala Bella, menggantikan tawanya dengan senyuman. Dominic bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa lebam di tubuh gadis kecil itu. Dominic memilih menatap boneka kecil kelinci yang dibawa oleh Bella. Di mana kau mendapatkan boneka itu? Tanya Dominic. Seorang kakak yang memberikannya kepadaku. Apa kau merobeknya? Tidak, ini memang robek saat diberikan kepadaku. Kakak itu bilang, aku pantas menerimanya. Dominic kembali menepuk kepala Bella. Kini ia membelainya dengan lembut. Apa kau menyukai mainan ini? Tidak. Lalu kenapa membawanya? Agar aku tidak sendirian. Tidak ada yang mau main denganku karena aku adalah anak yang nakal. Kalau begitu, aku bisa bermain denganmu mulai hari ini. Aku juga akan membelikanmu banyak mainan nanti. Sungguh? Bella berbinar. Apa kau senang? Sangat, hehehe. Dominic kembali tersenyum. Apa anak berusia 10 tahun memang sepolos ini? Atau dia mengalami perkembangan yang lambat karena lingkungan tempat tinggalnya dulu? Dominic? Iya. Apakah kau punya nama lain? Nama lain? Laki-laki yang sering bersama ibuku, dia memiliki nama beruang. Makanya, kupikir kau juga punya satu. Maksudmu? Julukan. Aku punya. Oh iya? Apa? Bella sangat bersemangat. Wah, aku sedikit malu mengatakannya. Ayolah, katakan. Baiklah, baiklah. Mereka memanggilku anjing gila. Anjing gila? Kenapa? Menurutmu? Bella cemberut. Aku tidak tahu. Ini sangatlah sulit. Julukan-julukan seperti itu tentu bukan hanya sekedar nama, seperti Cecilia yang dijuluki Mawar Hitam karena kecantikan dan kekuatannya. Tuan muda, Nino masuk ke dalam ruangan. Tuan besar memanggil Anda. Dominic tersenyum. Anjing gila kini mendapatkan daging besar.